Di episode atau pertemuan yang ke-85 ini, insya Allah kita akan membahas hikmah yang ketujuh. Tadi di nomor 9 ada kutipan la yusyakkikannaka, artinya janganlah kamu benar-benar ragu fil wa'di, terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamu wuqu'il maw'udi, janji Allah yang tak kunjung tiba, yang tak datang-datang, padahal kita sangat butuhkan. Kemudian di dalam kitab ini dilanjutkan, wa in ta'ayyana zamanuhu, padahal waktunya itu sudah nyata, sudah jelas kelihatan untuk janji itu datang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, responnya bagaimana? Orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang selalu memperbaiki dan memperbaiki di mana di sana akan membuka basirahnya dan akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan putus asa? Apakah kita tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini nanti kita akan jelaskan. Di sini nanti kita akan tahu bagaimana respon kita kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak kunjung tiba. Jangan jauh-jauh dulu ya, kita pakai perumpamaan atau analogi manusia dengan manusia. Katakanlah ada di situ Bapak Topik, dia mempunyai usaha linwe, TBK, linting dewek, tembakau. Iya, lagi ini linwe, linting dewek, tembakau maksudnya. Nah, usaha Pak Topik di situ linwe, linting dewek, tembakau. Di dalam kehidupannya dia itu kenal dengan seorang penguasa. Saking dekatnya dengan penguasa, si Pak Topik tadi dijanjikan sama penguasa tersebut, kamu nanti bulan depan akan kasih saya lahan tembakau berikut di sana ya, perusahaannya, alat-alatnya, dan dimudahkan akses untuk jual belinya sama penguasa. Padahal ya di situ tadi janjinya sudah kelihatan, waktunya jelas nyata, bulan depan. Pas ditunggu sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan lewat, seminggu janjinya tak kunjung datang, janjinya enggak ditepati. Nah, bagaimana respon kita kepada penguasa tersebut kalau seandainya kita jadi Pak Topik? Wah, beli pakrangan aja, beli bener, janji palsu, jambu, janjinya busuk. Nah, makanya ya, kali itu dengan manusia. Tapi kalau si Pak Topik tadi adalah orang yang shodih, orang yang hatinya bersih, sufi bersih ya, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu dekat, maka yang timbul bukan suudzon, tapi yang timbul adalah
husnudzon. Ya bokat be jeningane lagi repot. Ya. Belum bisa mengontankan pada saat itu. Jadi di sana akan timbul saja sebab-sebab yang bisa istilah kata dia tidak membenci sang penguasa tadi. Sehingga apa? Ketika bertemu dengan penguasa, ya biasa saja. Artinya enggak ada masalah. Bahkan mungkin ya bisa tambah dekat dan dekat lagi. Itu dengan manusia kalau kita kondisinya hatinya sudah bagus. Nah, kita terhapkan kepada sang penguasa, maha penguasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janji-janjinya. Allah akan selalu menepati janji-janjinya, khususnya pada bab doa. Jadi ketika doa tak kunjung tiba, bagaimana respon kita? Janji Allah di situ ya yang pasti datang, tapi waktunya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, memang sudah jelas, tapi tidak datang juga. Bagaimana respon kita? Nah, itu yang nanti akan kita ketahui bersama. Jadi bila mana janji Allah Subhanahu wa taala tak kunjung datang, walaupun nyatanya sudah benar-benar waktu itu sudah waktunya, maka janganlah membuat kita itu kemantapan kita kepada Allah menjadi berkurang. Kemudian juga jangan sampai membuat daripada basirahmu itu padam, redup. Janganlah keraguanmu itu bisa memadamkan cahaya daripada sanubarimu. Allah Subhanahu wa ta'ala ingat takkan mengingkari janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Siapa yang berjanji dengan Allah, siapa yang istilah kata berkaitan janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang sudah waktunya Allah tentukan masing-masing. Kemudian janji itu tidak datang, maka kita harus introspeksi kepada diri kita. Janganlah kita ragu kepada janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Karena dengan pasal ini lebih baik kita hal yang sudah ditentukan waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala atas janji-janjinya itu, maka kita sebagai makhluk yang pertama itu adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu yang tepat Allah janji itu pasti Allah akan berikan, sehingga kita dengan ketentuan-ketentuannya kita akan beradab di hadapan Allah. Orang dog-dog ya, tetap tenang, tetap tentram dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi tak kunjung tiba. Janganlah kita itu mengusik daripada ketenangan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul rasa ragu, tidak mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meninggalkan atau menanggalkan daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita seperti itu, pupuslah kita di hadapan Allah, matilah basiro kita, matilah mata batin kita. Tetapi bila mana kita itu menghadapinya tetap tenang, tetap tentram atas janji-janji Allah yang tidak kunjung datang, maka siapa yang bisa seperti itu, kata Ibnu Athaillah, berarti engkau itu adalah orang yang disebut arif billah, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
mata hati kita, basirah kita itu sehat, baik, sanubari kita bisa bercahaya, bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada dan dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, bila mana dengan janji Allah yang tak kunjung datang, kemudian kita ragu, bahkan kita putus harapannya, kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda basirah kita mati dan kita menjadi orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini dicontohkan juga sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sudah tentukan orang-orang Islam itu bisa ke Mekah dan bisa berhaji, tapi pada saat itu tidak bisa. Karena apa? Dihadang dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim dengan istrinya. Ya. Dia ditunda permintaannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mempunyai anak. Sehingga apa? Istrinya Siti Hajar itu mempersilahkan Ibrahim untuk menikah lagi, punya putra Ismail. Dengan Siti Hajar dia sudah lama, tapi luar biasanya di situ Allah tampakkan, ya, kenapa Nabi Ibrahim itu ditunda ketika dikaruniai. Ternyata istrinya setelah dicek itu ada sedikit keraguan. Dia merasa sudah tua. Nabi Ibrahim sudah tua. Sehingga apa? Dengan keraguan itu ditunda, bukan hanya setahun tapi puluhan tahun. Nah, berarti ketika kita pengen janji Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa cepat datang, penuhi dulu syarat-syarat, ya, agar kita doanya itu bisa dikabul. Nah, itu, ya, pasal di hikmah yang ke-7 ini. Pelajaran ini sangat mendasar, tidaklah susah, tidak sulit. Apakah bisa? Insya Allah semua bisa. Karena pelajaran yang namanya ma'rifatullah itu pelajaran sebelum kita mengenal fikih, sebelum kita mengenal yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya.